Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, tentunya seluruh pecinta KPK dan insan pemerhati gerakan anti korupsi dimanapun berada. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial khususnya untuk wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek tahun 2020. Tadi pagi kami ingin sampaikan dulu bahwa saudara JPB, tepatnya Minggu tanggal 6 Desember 2020, dini hari kurang lebih 02.50, telah menyerahkan diri ke hadapan penyidik KPK. Dan demikian juga dengan saudara AW, juga telah menyerahkan diri kepada penyidik KPK pada hari Minggu 6 Desember 2020 jam 09.00 WIB. Terkait dengan itu, maka penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Maka pada hari ini kami ingin menyampaikan informasi tersebut, khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPB, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan AW, salah satu PPK pada proyek pengadaan bantuan sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam perkara, saya garis bawahi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Setelah penyidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan lain-lain, maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Atas nama pertama JPB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Kedua, AW ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Pusat. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita masih dalam keadaan kondisi darurat pandemi COVID-19, maka terhadap 2 tersangka tersebut kita lakukan dalam upaya pencegahan COVID-19, maka sebelum dilakukan penahanan akan dilakukan cek kesehatan, khususnya memastikan bahwa kedua orang tersebut adalah bebas dari COVID-19. Dan selanjutnya akan juga menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK di Gedung Pusat Pendidikan Anti Korupsi KPK di Kapling C1. Perkara ini tentu rekan-rekan sudah mengikuti berawal dari tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 5 Desember 2020.
Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah sebesar 11,9 miliar, US dollar sebesar 171.085 atau setara dengan 2,42 miliar, dan Singapura dolar sebesar 23.000 atau setara dengan 243 juta, atau total sekira kurang lebih 14,5 miliar. Dan KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JPB, saudara MJS, saudara AW, saudara IM, dan saudara HS. Atas perbuatan para tersangka, maka penyidik telah menetapkan dan menyangkakan terhadap para tersangka sebagai berikut. Kepada saudara JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kepada saudara AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun konstruksi perkara kami sampaikan sebagai berikut. Sebenarnya kemarin sudah kami sampaikan, tapi kami ulangi lagi. Diawali adanya pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai sebesar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 tahapan atau 2 periode. JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Selanjutnya oleh MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya AIM, HS, dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh JPB dan juga oleh AW. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sebesar kurang lebih 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh saudara EK dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan pembayaran berbagai keperluan pribadi saudara JPB. Sedangkan untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako
terkumpul uang PI dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk kepentingan saudara JPB. Rekan-rekan yang saya hormati, demikian yang ingin kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dugaan penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua KPK yang telah menyampaikan poin-poin perkembangan Bupati Masud. Silahkan, 3 orang penanya, 1, 2, 3. Mas Mado nanti terakhir ya. Silahkan. Ya, itu dia keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara. Pendukung salah satu paslon di Ternate, Maluku Utara menghalangi petugas gabungan mencopot alat peraga kampanye. Padahal hari ini sudah masuk masa tenang di seluruh daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Pendukung salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ternate menghadang dan menolak pencopotan alat peraga kampanye oleh tim gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, TNI Polri, dan Kesbangpol. Mereka menolak baliho di posko pemenangan dicopot. Namun setelah berdebat panjang, akhirnya petugas berhasil mencopot alat peraga kampanye. Sepanjang penertiban di jalan-jalan besar dan posko pemenangan, petugas beberapa kali mendapat penolakan dari pendukung paslon. Alat peraga yang diturunkan tadi ada spanduk, ya, baliho, kemudian bendera-bendera partai politik, termasuk bahan-bahan kampanye yang masih di tiang listrik dan lain-lain. Memasuki masa tenang kampanye yang berlangsung selama 3 hari sebelum pencoblosan, petugas akan menertibkan seluruh alat peraga kampanye yang masih dipasang, baik di jalan besar hingga ke pemukiman warga. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Memasuki masa tenang, sejumlah alat peraga kampanye masih terpasang di Purbalingga, Jawa Tengah. Bawaslu bersama Satpol PP menurunkan APK berupa baliho menggunakan alat berat. Sejumlah alat peraga kampanye berupa baliho berukuran raksasa masih terpasang di sejumlah ruas jalan di Purbalingga, Jawa Tengah. Seharusnya memasuki masa tenang, seluruh alat peraga kampanye sudah dibersihkan. Gambar pasangan calon bupati berukuran raksasa diturunkan petugas gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, dan Forkom Pinjam. Pencopotan baliho raksasa menggunakan alat berat dibantu petugas dari Dinas Perhubungan. Pada masa tenang tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun, termasuk APK yang kita tertibkan bersama Satpol PP. Sebetulnya kita sudah bergerak sejak tadi malam dini hari ya, jam 00 lewat. Kita sudah bergerak semua di seluruh kabupaten Purbalingga, dan hari ini kita menyisir ya. Barangkali di beberapa tempat ada yang belum dibersihkan, ya hari ini kita pastikan semuanya insya Allah sudah bisa dibersihkan. Sebelumnya pihak Bawaslu sudah mengimbau seluruh peserta pemilu dan tim sukses untuk mencopot alat peraga kampanye. Namun hingga memasuki masa tenang, baliho masih juga terpasang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemungutan suara atau pencoblosan di Pilkada Serentak 2020 akan berlangsung pada Rabu 9 Desember nanti. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, ada sejumlah ketentuan masa tenang pada Pilkada Serentak 2020. Berikut informasinya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, pada Pasal 51 Ayat 2, masa tenang Pilkada berlangsung 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Lalu pada Pasal 51 Ayat 3, pasangan calon dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.
Kemudian pada pasal 51 ayat 4, selama masa tenang media massa, cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan dan tim kampanye yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Berikutnya pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 5 tahun 2020, masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye dilakukan pada 6 hingga 8 Desember 2020. Selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 11 tahun 2020. Pada pasal 50, partai politik, pasangan calon atau tim kampanye wajib menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang. Lalu pada pasal 47A ayat 3, penayangan iklan kampanye di media daring dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Pada pasal 47 ayat 1A, penayangan iklan kampanye di media sosial dilaksanakan selama 14 hari sebelum masa tenang dimulai. Dan pada pasal 34, penayangan iklan kampanye di media cetak dan media elektronik dilaksanakan 14 hari sebelum masa tenang. Lantang di media sosial, Sony Eranata alias Ustadz Maher menangis saat ditahan di rutan Bareskrim Polri. Maher mengaku berniat menemui Habib Lutfi untuk meminta maaf. Sambil menangis, Maher At-Tualibi alias Sony Eranata mengaku tidak berniat menghina Habib Lutfi. Maher bahkan mengaku ingin mencium tangan dan meminta maaf langsung kepada Habib Lutfi di Pekalongan. Saya pernah minta maaf dan cium tangan beliau itu. Saat ini Maher alias Sony ditahan selama 20 hari di rutan Salemba cabang Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan intensif. Maher telah menjadi tersangka kasus dugaan ujaran kebencian karena cuitannya di Twitter menyinggung Habib Lutfi bin Yahya. Maher ditangkap di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat pada Kamis lalu. Polisi menjerat Maher melalui Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.